Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Ma'rifat. Siang ini kita bertemu kembali setelah absen ya, sekitar 1 minggu kalau tidak salah. Kita tidak ketemu lagi di YouTube. Siang ini kita akan coba berbagi tentang banyak orang yang mengaku beragama, tetapi ia tidak bertuhan. Mengapa istilah itu muncul? Karena orang beragama sekarang itu hanya mengikuti ajaran atau kebiasaan pendahulu-pendahulunya. Misalnya seorang anak mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh orang tuanya, dari orang tua mengikuti kebiasaan kakeknya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita tahu, kita pahami, dan kita sering dengar bersama bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal orang beragama adalah saat ia mengenal Tuhan, mengenal Allah. Sementara untuk mengenal Allah atau untuk terhubung dengan Allah, kan mestinya terhubung dulu, baru kenal ya, ketemu dulu, setelah adaptasi barulah kenal. Nah, sementara kita itu banyak di antara kita itu belum menemukan, belum terhubung, apalagi kenal. Kemudian kita mengaku beragama. Sementara agama itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, adaptasinya itu loh, prosesnya itu loh. Nah, yang penting di sini. Nah, sementara sekarang ini kan kita hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sehingga, mohon maaf, Islam saat ini itu hanya Islam tulisan, Islam catatan di Disdukcapil, di pencatatan sipil bahwa kita beragama Islam. Sementara untuk berislam sendiri kita belum tahu untuk beragama itu. Kembali ini kita terangkan secara terus-menerus berulang-ulang bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu selalu lewat Rasul. Karena Tuhan untuk menurunkan risalahnya atau aturan-aturannya itu adalah lewat Rasul. Dan Rasul itu yang sekarang disebut sebagai waliyam mursyida. Ialah guide, ialah pembimbing yang akan membimbing kita agar kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tanpa itu tidak mungkin manusia itu bisa terhubung dengan Tuhan. Karena secara dimensi kita itu sudah terpisah. Kita di alam fisik, kita di alam jasmani, sementara Tuhan itu di alam maha ruhani, di alam maha metafisik. Karenanya kita mesti ketemu penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu sebagai penghantar, sebagai penghubung, yang jika diistilahkan jembatan ya. Misalnya kita itu di sisi kanan, kemudian Tuhan itu di sisi kiri. Yang ini terpisah bukan hanya jurang, atau bukan hanya sungai, atau bukan hanya laut, tetapi jarak dimensi. Ini jasmani, ini maha ruhani. Nah, kan tidak mungkin itu kita bisa menyeberang. Karenanya dibutuhkan jembatan. Jembatan yang akan menghubungkan antara kita di alam fisika dengan Tuhan yang ada di maha metafisika.
Karenanya agama itu dari dulu selalu dibawa oleh seorang rasul. Misalnya agama Yahudi dibawa oleh Rasul Musa. Kemudian agama Nasrani dibawa oleh Rasul Isa. Agama Islam dibawa oleh Rasul Muhammad. Dan seterusnya. Nah, Rasul itulah, pembimbing itulah, penghubung itulah yang mesti kita temukan. Karena penghubung itu tiap zaman harus selalu ada. Dalam agama itu selalu harus ada penghubungnya. Yang itu dulu disebut rasul, sekarang disebut mursyid, karena ialah yang akan menunjukkan jalan itu. Dan itu estafet sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini pun selalu ada. Yang berbeda cuman sebutannya, tetapi fungsi, inti, dan isinya itu sama-sama sebagai penghantar hubungan antara manusia yang di alam fisika dengan Tuhan yang di alam maha metafisika. Karenanya temukan itu, temukanlah seseorang yang akan menghantarkanmu kehadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar ibadah kita itu tidak sia-sia, sholat kita tidak sia-sia, puasa kita tidak sia-sia. Mengapa? Karena syariat saja itu fasik, ya, fasik. Kita cuman menjalankan sholat, tetapi kita tidak tahu yang disembah itu siapa, modelnya bagaimana, kan tidak tahu. Padahal Tuhan itu punya sifat wujud, Tuhan juga zahir, yang itu mestinya bisa berinteraksi dengan kita. Karenanya, setelah menemukan mursyid, setelah menemukan guru pembimbing, setelah menemukan rasulun min anfusikum, beradaptasilah dengan sekuat tenaga, dengan sampai batas kemampuanmu. Ya, sebagaimana itu difirmankan, ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah, mengabdi. Nah, itu tujuan kita sebenarnya diciptakan. Sebagaimana Bapak tukang, ya, misalnya Pak Tukang itu membuat kursi misalnya. Itu kan ada tujuannya. Bapak tukang kayu itu membuat kursi itu untuk atau sebagai tempat duduk, kan? Tujuan penciptaan segala yang ada di dunia ini itu mempunyai tujuan, termasuk kita sebagai manusia diciptakan yaitu itu sebagai apa namanya? Untuk beribadah dan menyembah, sebagaimana tadi di dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, sekarang ketika kita sudah tahu tujuan penciptaan kita sebagai manusia, lantas bagaimana proses kita berabdi dan mengabdi itu? Kalau kita tidak tahu tujuan atau spot yang kita pakai sebagai lahan bakti, apakah kita hanya sholat, puasa, haji, jangan sampai itu menjadi hal yang sia-sia. Karena diterangkan di dalam surat Al-Ma'un itu bahwa fawailul lil musallin, neraka wel itu diperuntukkan bagi orang yang sholat, orang yang sholatnya lalai. Jadi dia asal sholat, tidak tahu tujuannya, tidak tahu menyembah siapa. Kita hanya misalnya menghadap ke Ka'bah misalnya. Padahal kita sama-sama tahu lah, ya, Ka'bah itu benda mati. Ka'bah itu ya Ka'bah itu benda mati. Nah, sementara tidak mungkin atau kita tidak akan terima ketika kita itu dianggap menyembah Ka'bah atau menyembah batu. Kan tidak terima kita. Kita tidak akan mau kalau kita dianggap sebagai menyembah batu, karena batu itu sebagai
hanya sebagai kiblat, arah tujuan, kan seperti itu. Tetapi di balik kiblat itu kan mestinya ada. Ya, itu yang mesti kita cari tahu. Dan untuk mencari tahu itu, kita membutuhkan kiblat rohani. Kiblat rohani, yang rohani itu terhubung dengan maha rohani, ya, di antara rohani kita dengan yang maha rohani alias Tuhan. Nah, secara jasmani kita pun harus terhubung dengan kiblat jasmani yang itu dibawa oleh seorang rasul zaman dulu atau seorang pembimbing atau seorang guru waliyah mursyidah, itu sekarang sebutannya. Dan itu wajib kita temukan. Selama kita tidak menemukan itu, mustahil kita bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, mungkin beberapa saudara yang nantinya mendengar video ini akan sangat tidak cocok bahwa menganggap bahwa ini itu ilmu rahasia dan lain sebagainya. Tetapi ketika ini dirahasiakan, terus apakah kita rela ketika kita melihat saudara-saudara kita itu tersesat, tidak tahu arah tujuan ia beribadah atau arah tujuan ia menyembah, arah ia beragama. Kita tidak mau bahwa saudara-saudara kita itu nantinya akan kandas, nantinya akan tidak bertemu atau tidak terhubung atau agamanya batal karena ia tidak mempunyai kiblat. Yang kiblat jasmani itu ada, ialah diwakili oleh seorang guru waliyah mursyidah, kemudian kiblat rohani itu ada di baliknya. Dan itulah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Jadi prosesnya itu ketat. Tapi di sini kita hanya menyampaikan kisi-kisi. Jadi ini tidak keseluruhan. Karena ini tentang praktek. Jadi kalau hanya diterangkan atau hanya didengar, kemudian kita tidak lakukan atau mengerjakan itu sendiri, maka itu akan seakan-akan menjadi sesuatu yang mustahil atau omong kosong. Nah, karenanya temukanlah rasul itu atau guru waliyah mursyidah itu atau pembimbing itu, kemudian beradaptasilah mengikutinya agar kita sampai, karena guide itu pasti akan menunjukkan jalannya. Misalnya ada belokan, ia akan memberi peringatan. Itu ada belokan nanti ya, tikungannya tajam, jadi hati-hati. Jalannya licin, hati-hati. Ini menanjak, jadi hati-hati. Begitu seterusnya. Karenanya itulah fungsi dari seorang pembimbing. Itulah yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tentang praktek bermetodologi agama. Metodologi agama selalu lewat itu dari dulu. Dari zaman Nabi Musa selalu ada Tuhan, ada Rasul Musa, kemudian ada kita sebagai manusia. Untuk terhubung dengan Tuhan, kita lewat Rasul Musa pada masa itu. Dan seterusnya, pada masa Nabi Isa itu pun sama. Kita manusia terhubung dengan Nabi Rasul Isa, kemudian itulah yang akan menghantarkanmu. Nah, kiblat jasmani itu ini loh. Seorang guru waliyah mursyidah itu sebagai kiblat jasmani. Kiblat jasmani yang dibalik kiblat jasmani itu ada rohaniyah yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan, yang dimaksud dengan metodologi agama. Yang itu saat ini hanya dapat kita temukan di metodologi tarekatullah. Itu kalau dalam Islam ya. Kalau di dalam agama-agama yang lain, pastinya itu juga sama, memakai metodologi yang sama dan sistem yang sama. Tetapi sistem itu harus selalu ada. Nah, berbeda orang sekarang itu menganggap bahwa dirinya atau manusia itu bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Kita memotong satu step ini, satu anak tangga ini, yang mestinya ini sebagai jembatan. Jadi ibaratnya ini itu sebagai jurang. Kita itu maunya lompat langsung. Padahal itu tidak mungkin.
Karena ini jarak ini terpisah dimensi, bukan hanya jarak ya, jarak dunia, tetapi jarak dimensional yang itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, terpisah dimensi 7 lapis langit ya, 7 lapis langit. Dan ini lapis dimensional loh, 7 lapis langit ini bukan hanya langit 1, 2, 3 itu bukan di alam fisika ini, bukan, tetapi langit dimensional. Karenanya untuk Mi'raj, Nabi Muhammad itu memakai alat yang dikenal sebagai Al-Buraq. Al-Buraq itu yang menghantarkan Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya sekarang ini kita wajib ketemu ini, faktor Al-Buraq, atau apa ya istilahnya, penghubung yang akan penghantar yang akan menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau misalnya kita anggap sebagai anak tangga ya, ini kita lewat ini, barulah kita sampai ini. Tanpa itu tidak bisa, karena Tuhan punya sifat wujud dan Dia juga zahir. Temukan itu agar ibadah kita bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya ini tentang praktek Tarekah Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi nanti untuk saudara-saudara yang mau serius belajar, bisa menghubungi admin kami. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.